Ada beberapa orang yang suka ketika Iran nyerang Israel dan Israel nyerang Iran. Ini adalah orang-orang yang bodoh. Perang tidak seperti itu. Perang harus terjun di medan perang ya via darat. Kalau rudal-rudalan seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan fasilitas umum, korban warga sipil, wanita, anak-anak kecil, bayi, orang-orang yang sudah tua, sepuh, orang yang sakit, tunawisma, dan lain-lain. Tentu ini adalah sebuah kebodohan. Konflik Iran dan Israel yang sedang berlangsung memiliki dampak signifikan terhadap krisis kemanusiaan dan ekonomi, baik di tingkat regional maupun global. Berikut adalah analisis singkat berdasarkan informasi terkini. Pertama, krisis kemanusiaan, korban jiwa dan luka, serangan udara Israel ke Iran sejak 13 Juni 2025 termasuk ke fasilitas nuklir dan infrastruktur sipil seperti depo gas dan kilang minyak di Teheran telah menewaskan sedikitnya 224 orang termasuk 60 warga sipil. Inilah kebodohan yang dilakukan oleh Israel dan melukai lebih dari 1.200 orang. Di sisi lain, serangan balasan Iran ke Israel menewaskan sekitar 18 orang dan melukai 140-200 orang. Ketimpangan jumlah korban ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan teknologi pertahanan seperti sistem Iron Dome Israel yang mampu mencegat sebagian besar rudal Iran, sementara sistem pertahanan udara Iran kurang efektif. Kerusakan infrastruktur sipil, serangan Israel menghantam target non-militer seperti bangunan tempat tinggal di Teheran, memperburuk kondisi kemanusiaan. Iran belum memiliki sistem perlindungan sipil yang memadai, seperti shelter atau sirine peringatan, sehingga warga sipil lebih rentan. Kemudian dampak di Gaza. Konflik ini juga memperparah situasi di Gaza. Sejak perang Israel-Iran memanas, lebih dari 400 warga Palestina di Gaza dilaporkan tewas. Banyak di antaranya akibat penembakan saat mencari makanan. Distribusi bantuan kemanusiaan terlambat karena Israel belum mengizinkan lembaga internasional melanjutkan distribusi makanan, sementara bahan bakar untuk rumah sakit dan fasilitas air bersih juga diblokir. Ya, inilah kejamnya Israel ya. Meningkatkan risiko kematian akibat kelaparan dan kekurangan air. Ya, tambah hancur ya sekarang ya. Pengungsi dan evakuasi di Iran, warga sipil termasuk WNI mulai mencari tempat aman di luar Teheran, seperti wilayah utara seperti Gilan atau Mazandaran. Indonesia telah mengevakuasi 42 WNI dari Yerusalem melalui Yordania, menunjukkan upaya perlindungan terhadap warga di tengah eskalasi. Kemudian krisis ekonomi, lonjakan harga minyak. Konflik ini telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Pada 13 Juni, harga minyak Brent naik 13% menjadi 78,50 per barel, tertinggi sejak Januari 2025 akibat kekhawatiran gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah yang menyumbang sepertiga pasokan global. Jika Selat Hormuz ditutup, harga minyak bisa mencapai 130 per barel, memicu krisis energi global terburuk dalam sejarah. Inflasi dan ketidakstabilan pasar, kenaikan harga minyak mendorong inflasi global, memperburuk krisis biaya hidup di banyak negara, pasar saham global termasuk di Amerika Serikat dan Indonesia mengalami gejolak akibat ketidakpastian geopolitik. Nilai tukar rupiah juga tertekan karena ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Dampak pada Indonesia sebagai negara pengimpor minyak. Indonesia menghadapi resiko kenaikan subsidi energi jika harga minyak terus naik, yang dapat menguras anggaran negara. Kenaikan harga BBM domestik juga meningkatkan biaya transportasi dan distribusi, memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Sekarang daya beli sudah menurun ya. Belum lagi nanti kalau ini
perangnya lama, bisa daya belinya tambah menurun. Sektor keuangan domestik seperti pasar saham dan nilai tukar juga rentan terhadap volatilitas global. Keuntungan bagi Rusia. Nah, saya sudah bilang kan, ini Rusia yang untung. Ya, yang pertama kali untung itu Rusia. Ya. Kemudian kenaikan harga minyak memberikan keuntungan bagi Rusia yang bergantung pada ekspor minyak untuk 35-40% pendapatannya. Memungkinkan pendanaan lebih besar untuk konfliknya di Ukraina. Jadi dia akan lanjut tetap pada perangnya itu. Kesimpulan, konflik Israel-Iran memperburuk krisis kemanusiaan dengan meningkatkan jumlah korban sipil, kerusakan infrastruktur, dan hambatan bantuan di Gaza, serta menciptakan ketidakstabilan ekonomi global melalui lonjakan harga minyak, inflasi, dan gangguan pasar keuangan. Indonesia meskipun jauh secara geografis terdampak melalui kenaikan harga energi dan tekanan pada perekonomian domestik. Upaya diplomasi untuk gencatan senjata sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, termasuk potensi perang regional yang dapat melibatkan lebih banyak negara. Jika kamu ingin fokus, nah ini jadi ini sudah jelas kan, saya sudah berkata beberapa hari yang lalu, perang ini akan sama-sama merugikan Israel dan Iran. Ya. Dan kalau Iran ngotot, dia yang menang, maka Iranlah yang paling banyak ruginya. Ya. Tapi kalau Israel yang bilang saya menang, ya Iran atau kemungkinan kedua, ya kalau tidak ada yang mau ngalah, ya berarti harus sama-sama gencatan senjata. Sudah, Israel, Iran, ayo kita gencatan senjata, ya ditandatangani atas kesepakatan oleh saksi dari negara lain, ya. Maka ekonomi akan kembali stabil, ya, dan sama-sama rugi tapi tidak terlalu parah, ya. Tapi kalau seandainya salah satu dari mereka ngotot-ngototan, misalnya Israel kalah, terus Iran mengumumkan dia menang, maka Iran akan kena masalah krisis ekonominya, ya, atau krisis sosial politiknya dalam waktu dekat. Karena apa? Karena Iran sudah rugi banyak, ya. Hezbollah sudah rugi, kemudian banyak kepala-kepala militernya sekarang yang dihabisi. Jadi ya Iran sudah rugi banyak, ya. Jadi harus terjadi gencatan senjata antara dua negara. Tidak boleh satu sama lain mengklaim saya yang menang duluan, karena itu artinya mau membuat negaranya semakin ambruk, ya. Mungkin negara akan tetap, tapi sistemnya yang akan berubah. Kita tunggu saja perkembangan ini sampai mana. Sekian.